وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan tentunya kita sangat yakin sebagai seorang muslim, kalimat Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan puncaknya nanti mendapatkan balasan maksimal di surga akan kita dapatkan. Oleh karena itu selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa kita lanjutkan bedah buku kita, buku yang tidak terlalu tebal tapi insya Allah mengandung banyak sekali kandungan ilmiah yang bisa kita pelajari, yaitu yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dan kita masih dalam bab sedekah dan infak. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu potongan pertama hadis Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menyedekahkan seharga kurma dari hasil pekerjaan yang baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah itu dengan tangan kanannya dan memelihara sedekah itu untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya sampai sedekah itu bertambah menjadi seperti gunung. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah motivasi agar kita bersedekah secara umum. Bisa makanan, minuman, pakaian, uang atau apa saja yang kita niatkan untuk dan dikeluarkan di jalan Allah, maka secara otomatis dianggap sedekah. Yang mampu dengan uang alhamdulillah, yang tidak mampu bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, bahkan bisa dengan tutur kata sekalipun, itu juga adalah bagian daripada sedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amar bil ma'ruf atau menyeru pada kebaikan adalah sedekah dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Nah, di cetak yang kedua ini di halaman 36 atau 56 tepatnya, hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Terjemahannya, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan 1 dinar yang kau infakkan kepada hamba sahaya dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada fakir miskin dan 1 dinar yang kau nafkahkan buat keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kau nafkahkan buat keluargamu. Ada footnote nomor 67, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti biasa kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kita panjang lebar masuk kepada syarah atau penjelasan daripada bahasan kita pada siang ini, masalah nafkah buat keluarga. Kata penulis di halaman 57-nya, maksud hadis ini adalah perintah menafkahi keluarga dan penjelasan tentang keagungan pahalanya. Karena di antara mereka ada yang wajib dinafkahi atas dasar kekerabatan. Ada yang sunnah dinafkahi sehingga menjadi sedekah dan menyambung kekerabatan, dan ada yang sifatnya wajib. Dan Muslim, maksudnya Imam Muslim perawi hadis, meriwayatkan perkataan Abu Kilab radhiyallahu anhu bahwa siapa yang pahalanya lebih besar bila dibandingkan dengan seseorang yang menafkahkan harta untuk keluarganya yang masih kecil-kecil, yang mana dengan nafkah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melindungi, memberi manfaat dan memperkaya mereka. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, atau Imam Muslim meriwayatkan dan dinukil kembali oleh An-Nawawi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, adanya motivasi agar kita selalu bersedekah. Ya, apapun itu kita keluarkan sedekah, dan banyak sekali ragam. Banyak juga pihak-pihak yang bisa kita berikan untuk menerima sedekah kita. Di sini dirincikan pelajaran pertama tentang masalah dinar itu
ada motivasi untuk mengerjakan sedekah itu sendiri. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Prinsip dasar seorang muslim sangat beda dengan kapitalis. Kalau seorang muslim memiliki uang 1 juta rupiah misalnya, kemudian dia menginfakkan 100.000, maka tidak ada seorang muslim yang faham teori agama kemudian mengatakan uang saya berkurang karena hanya tinggal 900.000 saja. Dari 1 juta sudah diinfakkan 100.000. Tapi kalau dia faham teori agamanya, dia faham keutamaan sedekah, maka dia sangat yakin 100.000 yang dikeluarkan justru akan lebih besar nanti nilai feedbacknya atau akan kembali kepada dia ya daripada uang yang dia tabung bahkan. 100.000 itu bisa minimal menjadi 10 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak dia akan dapat dalam bentuk balasan pahala yang akan dia terima nanti pada hari kiamat, juga dalam bentuk rezeki yang akan didapatkan di muka bumi ini. Mungkin dalam bentuk uang yang sama, atau mungkin diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keturunan, diberikan keselamatan. Banyak sekali bahasan rezeki yang luas yang akan didapatkan hanya dengan 100.000 rupiah tadi. Oleh karena itu, tidak akan pernah kita temui seorang muslim akan mengatakan, oh uang saya berkurang dengan sedekah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ma naqasa malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Saya juga sudah mengatakan latih diri kita, Bapak Ibu sekalian, dan juga kepada anak-anak kita agar terbiasa untuk bersedekah. Saya sudah ingatkan, jangan pernah membelikan celengan buat anak-anak. Ya, kalau sudah terjadi, ya qadarullah ma syaa fa'al, tapi ke depannya lebih baik diubah. Karena memberikan celengan kepada mereka dan katakan menabung ya nak, maka kita sudah tanamkan pada diri dia sifat pelit dan perhitungan. Kalau kita memberikan adik dan kakak misalnya masing-masing 1 celengan, dan kita memberikan misalnya masing-masing 10.000 rupiah, dan mereka meletakkan dalam celengannya, dengan niat supaya mereka terbiasa menabung, maka pastikan pada detik itu mereka akan sudah mulai punya sifat pelit, sifat bakhil dalam agama kita. Dan pelit atau bakhil ini hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Kapan si kakak memegang celengan si adik, maka mungkin adik sudah marah. Atau sebaliknya, bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua pun kalau memegang celengan si anak, mungkin bisa saja dia marah. Apalagi kalau sampai memakai isi daripada celengan itu. Padahal uang asalnya dari orang tuanya. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar adalah kita kalau memberikan nafkah buat anak-anak, misalnya kita memberikan uang jajan sekolah misalnya, atau uang yang dia pegang pada saat kita sedang jalan ke sebuah mall, pasar, ya, atau kita lagi rekreasi agar mereka memang memakai untuk kebutuhannya, maka kita titipkan pesan, nah jangan lupa selalu berbagi. Kalau lagi istirahat, belanja di kantin sesuatu, di sekolah misalnya, maka selalu traktir dan berikan kepada temanmu juga. Ya, misalnya kita melatih mereka terbiasa dengan itu. Setiap melihat kotak amal di pinggir jalan kan, misalnya depan-depan masjid atau di depan masjid, biasanya kalau masjid butuh renovasi atau butuh anggaran, biasanya mereka juga membuka donasi di pinggir jalan, ya. Atau misalnya lagi pergi ke masjid lalu ada kotak amal walaupun masjid lagi tidak direnovasi, atau ada saja siapapun yang meminta, yang kira-kira memang membutuhkan, maka kita melatih diri kita dan anak-anak untuk terbiasa memberi. Ini sangat luar biasa. Ini akan membiasakan diri tersebut dermawan. Dan ini dilatih dalam atau yang diajarkan dalam Islam. Beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis berpikir 1 juta rupiah dikeluarkan 100.000, mereka akan terpengaruh dengan angka yang sisa saja. Oh, sisa 900.000. Seakan-akan 100.000 yang dikeluarkan untuk sosial itu tidak akan mendatangkan manfaat apapun buat mereka. Oleh karena itu mereka akan sibuk selalu berpikir bagaimana menabung uang-uang itu dan memperbanyaknya, padahal sebenarnya tidak akan dibawa sampai dia meninggal dunia. Ingat selalu hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya dan amalnya, dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang karena tidak mungkin nginap bersama dia di kuburan setelah dia meninggal. Begitu juga dengan hartanya, mobil semewah apapun paling jauh diparkir di pagar kuburan kemudian akan dibawa pulang jadi warisan, dan tinggal bersama dia justru amalnya. Nah itu tadi misalnya contoh yang dia sedekahkan 100.000, justru itu yang akan tinggal bersama dia. Yang 900.000 justru akan dibagi menjadi warisan. Dia tidak mendapatkan maksimal pahala seperti kalau dia menginfakkan di masa hidupnya. Nah, salah satu substansial dalam masalah sedekah ini adalah bersedekah kepada keluarga.
Faedah pertama dari hadis adalah anjuran untuk bersedekah dan sudah kita berikan tadi sedikit gambarannya. Kemudian faedah kedua, besarnya perintah ya atau penekanan agar seseorang berinfak di jalan Allah atau yang lagi menghadapi peperangan. Kayak sekarang alhamdulillah di Palestina, di Gaza, pemerintah kita juga masyarakat Indonesia umumnya terutama kaum muslimin mendukung ya untuk kemerdekaan teman-teman kita di sana dan bagaimana dibuka donasi. Bahkan Basnas pun ikut terlibat ya, pemerintah langsung membuka penerimaan donasi tersebut, begitu juga dengan lembaga-lembaga sosial. Ini sangat bagus. Dan ini yang disebutkan bagian pertama dari hadis tentang anjuran untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepatnya kalau lagi berperang misalnya ya. Juga masuk dalamnya adalah semua yang digunakan untuk di jalan Allah, seperti misalnya berinfak untuk para penuntut ilmu, santri, guru ngaji, guru agama ya. Beasiswa yang kita berikan kepada orang-orang yang untuk melanjutkan studinya. Ini juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah adanya anjuran juga untuk membiayai para hamba sahaya, baik kebutuhan mereka ataupun pembebasan mereka dari keterbudakan. Nah di masa kita sekarang sudah tidak ada ini tentunya, tapi di masa dulu ini terakhir penghapusan pembudakan ini di Perang Dunia Kedua. Sebelumnya itu masih ada masa perbudakan. Ya, bahkan di masa-masa era berkembang pesatnya dunia ini, di Amerika saja itu di awal-awal ya mereka berkembang pesat sebelum Perang Dunia Kedua, itu masih banyak perbudakan. Dan budak ini berarti mereka diperjualbelikan dari kalangan manusia juga. Dan alhamdulillah sudah dihapus dan termasuk negara-negara Islam lah yang pertama mendukung penghapusan tersebut. Sehingga tidak ada lagi. Nah kalau itu ada, hamba sahaya biasanya dari tawanan perang, biasanya juga dari orang-orang kalau masa dulu ya, orang kalau jalan tidak merasakan keamanan kayak kita sekarang. Alhamdulillah kita sangat aman sekarang. Kita mau ke seluruh muka bumi ini, menggunakan pesawat misalnya, pesawat terbang, menggunakan apalah ya, kapal, mungkin transportasi darat misalnya kalaupun terjangkau dari kota ke kota, dari negara ke negara, maka semuanya dengan aman. Ya, setiap wilayah punya security tersendiri, keamanan, kenyamanan, transportasi. Kalau masa dulu orang menunggangi kuda dan unta, dan di setiap potongan jalan bisa setiap saat mereka diserang oleh perampok, kemudian dirampas hartanya dan mereka sendiri dibawa ke pasar budak dan dijual. Ya, kalau pernah dengar kasusnya Bilal radhiyallahu, sahabat Nabi itu orang bebas dari Ethiopia, tapi dia sama ayah dan ibunya ingin meninggalkan wilayahnya dan ingin mencari pendapatan lebih baik, di tengah jalan dirampok, kemudian mereka dijual di pasar budak sampai akhirnya ya sampailah di pasar perbudakan Mekah dan dibeli oleh Umayyah bin Khalaf dan akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhum. Kemudian juga bisa selain memenuhi kebutuhan mereka juga membebaskan mereka. Dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah SWT, fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, ya, seperti itu. Kemudian pelajaran keempat dari hadis adalah dinar yang dikeluarkan untuk orang miskin. Adanya motivasi untuk selalu memenuhi kebutuhan orang miskin. Kalau orang miskin saja disuruh berikan, apalagi orang fakir. Orang yang bertanya, memang apa bedanya Ustaz? Beda. Orang fakir itu yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Benar-benar gak punya apa-apa. Kalau orang miskin itu punya pendapatan tapi tidak cukup. Nah, jadi beda. Orang miskin itu levelnya masih lebih tinggi dari orang fakir. Tapi di sini disebutkan berinfak kepada orang miskin. Berarti orang fakir lebih pantas untuk dibantu. Ya, ini berarti juga ada motivasi untuk membantu mereka dan ini tidak mengenal waktu setiap saat. Di pagi hari, ini kita sudah singgung pertemuan yang lalu ya. Kalau di pagi hari Bapak Ibu sekalian lewat di satu tempat dan ternyata ada kotak amal di masjid. Kita sudah berinfak nih pada saat pergi keluar rumah atau pergi kantor misalnya. Kemudian kita pulang sore hari, kita menemukan masih sama, masih ada kotak amal. Jangan pernah mengikuti bisikan syaitan yang mengatakan, kan tadi pagi sudah infak di situ. Udah nggak usah lagi. Itu tadi pagi sudah dicatat oleh malaikat dan sudah ada pahalanya. Maka infak lagi sekarang. Sampai memang kita sudah tidak mampu atau memang kotak amal itu sudah tidak ditaruh lagi karena sudah selesai proyeknya. Maka selama ada kesempatan jangan disia-siakan. Ini kurang lebih faedah yang ke-5 ya. Maaf, ini yang keempat berarti ya. Tadi yang pertama ada motivasi sedekah, yang kedua motivasi untuk bersedekah secara khusus di jalan Allah, baik itu perang ataupun kegiatan di jalan Allah. Yang ketiga
ya infak kepada pembebasan budak atau kebutuhan mereka. Yang keempat, infak untuk para orang-orang miskin. Yang kelima, yang terakhir adalah adanya anjuran untuk berinfak kepada keluarga. Keluarga ini terdekat, kalau orang belum menikah, maka berarti ayah dan ibunya. Kalau seorang anak sudah mulai bekerja, maka dia memberikan kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah mampu. Jadi boleh saja kita bersedekah kepada orang yang mampu. Misalnya orang tua kita kaya raya. Boleh nggak saya sebagai anak, sebagai bentuk bakti, saya membelikan mobil buat orang tua saya. Saya membelikan rumah baru misalnya. Boleh saja, tidak ada larangan dalam masalah itu. Karena bersedekah boleh kepada orang kaya ataupun orang miskin. Ya. Kemudian kalau seseorang itu sudah berumah tangga, misalnya laki-laki, maka ada tambahan istri dan juga anaknya. Ini semua keluarga. Tapi orang yang diskala prioritaskan, kalau seorang laki-laki sudah menikah, maka istri dan anaknya. Kemudian baru pindah kepada orang tuanya dan kerabat-kerabat yang lain. Kalau dia belum menikah, maka didahulukan kepada orang tuanya. Demikian juga orang tua yang menginfakkan kebutuhan anak-anaknya. Kalau anak perempuan itu sampai menikah. Kalau anak laki-laki hanya sampai balik saja. Jadi kalau sudah lepas dari balik, berarti itu sudah sunnah, bukan lagi kewajiban orang tua. Kalau ada orang tua yang membiayai anak laki-lakinya sampai selesai kuliah, diberikan kebutuhan kendaraan atau apa saja, setelah mereka balik itu hukumnya sudah sunnah, muakkad dan sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau anak perempuan wajib sampai mereka menikah. Jadi kalau ada orang punya anak perempuan, misal ini contoh saja, tidak menikah sampai umur 30 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun. Sementara ayahnya masih kuat dan mampu, maka ayahnya tetap wajib menafkahi dia. Dan dari semua bagian-bagian infak ini, maka yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, yang dikeluarkan untuk kerabat, tadi keluarga. Ya, jadi kalau laki-laki sudah menikah, maka istri sama anaknya. Kemudian baru pindah ke kedua orang tuanya, lalu kemudian kerabat-kerabat yang lainnya. Kalau dia belum menikah dan dia punya kemampuan, dia bisa mendahulukan orang tuanya, lalu kemudian siapa saja kerabat yang dia boleh berikan. Ya, begitu juga dengan perempuan. Mereka boleh memberikan dari harta mereka sendiri kepada siapa saja, terutama yang punya hubungan kekerabatan. Mulai dari orang tua, lalu kemudian kepada saudara, saudari, dan seterusnya. Begitu juga dengan orang tua, kalau anak-anaknya masih belum punya kemampuan, kalau anak perempuan itu dinafkahi sampai dia menikah, anak laki-laki sampai balik tadi. Nah ini kurang lebih gambaran umumnya tentang masalah infak kepada keluarga, atau tepatnya infak yang disebutkan dalam hadis ya oleh penulis di sini.